Kenapa senyum-senyum sendiri? Tanya Rangga yang heran melihat ekspresi Dava sejak pagi. Ternyata rasanya nikmat ya, ucap Dava membuat Rangga bingung. Apanya yang nikmat? Tanya Rangga lagi. Dava kemudian memainkan dua jarinya, tentu saja Rangga langsung paham apa yang dimaksud Dava. Jangan membuatku iri. Aku sedang rindu istriku, ucap Rangga. Aku juga sedang rindu istriku. Pengen dijepit lagi rasanya. Main berapa ronde? Tanya Rangga penasaran. Kalau gak salah 8 ronde. Kalau tidur, bangunkan lagi. Gila, apa gak patah itu pinggang? Heleh, kayak gak pernah aja. Aku pernah main sampai 10 ronde. Sahut Rangga. Rasanya luar biasa, bangun pagi ini kaki dan pinggang rasa kram. Apalagi kaki, goyang-goyang kalau jalan. Masa sih? Tanya Dava tidak percaya. Coba minum obat kuat. Istrimu pasti puas, rugi kalau gak dicoba. Serius. Aku serius, nanti ku beri tahu merek obatnya yang bagus dan aman. Bukannya membahas pekerjaan kedua pria ini malah asyik membahas masalah ranjang. Sekarang Rangga ada temannya jika membahas hal tabu seperti ini. Aku akan pulang nanti sore. Kau tangani masalah yang ada, ujar Rangga. Baiklah, salam untuk mertuaku tersayang. Jangan lupa, bilangin sama mamaku. Cepat pulang, adikku kesepian di rumah. Iya, berisik. Rangga pun memutuskan untuk pergi. Sebelum pulang ke kampung ia harus berbelanja beberapa barang titipan istrinya terlebih dahulu. Pukul 3 sore Rangga memutuskan untuk pulang ke kampung. Hatinya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan anak istrinya. Kurang lebih 2 jam perjalanan, akhirnya Rangga sampai juga. Rasa lelah seketika hilang saat anak dan istrinya menyambut di pintu. Papa rindu sama Zian. Tapi, lebih rindu sama mamahnya. Ucap Rangga. Iya, sama. Udah, ayo masuk. Mas mandi dulu. Kehidupan rumah tangga Kasih dan Rangga pun terasa sangat bahagia. Tak ada lagi orang yang biasa mengusik mereka. Saat ini juga Rangga sudah berani menggendong anaknya tanpa rasa takut lagi. Mas, ini semua barang cuma buat Zian aja. Tanya Kasih lesu. Ada buat kamu loh sayang. Dengan sangat hati-hati Rangga meletakkan anaknya di atas tempat tidur lalu pria ini menghampiri Kasih yang sedang membuka barang belanjaan yang dibawa suaminya dari kota. Ini buat kamu. Ucap Rangga yang mengeluarkan 2 buah cincin. Cincin apa ini mas? Tanya Kasih. Cincin ini ada nama anak kita. Sekalipun cincin ini hilang atau dicuri orang, toko emas manapun tidak akan berani membelinya. Kok gitu? Tanya Kasih penasaran. Ada aja. Cukup mas aja yang tahu. Ini, 1 untuk kamu, 1 untuk mas. Makasih ya mas. Kasih memeluk suaminya erat, jujur saja ia rindu pada suaminya ini. Tuh kan bangun. Ucap Rangga yang lesu. Mau keluar gak? Tanya Kasih. Kamu masih masa-masa nifas lo sayang. Lewat jalan lain, tenang aja. Tak mau membuat suaminya kecewa, Kasih menggunakan cara lain untuk memuaskan suaminya. Sore-sore menjilat es krim tak masalah, meskipun kurang puas setidaknya Rangga bisa menuntaskan hasrat kerinduannya. Belajar dari mana kamu? Tanya Rangga yang penasaran karena istrinya ini terasa lihai sekali memainkan. Aku baca-baca aja mas. Yang penting suami gak jajan di luar, jawab Kasih. Ada aja ide istri mas ini. Rangga mencubit pipi istrinya. Beberapa minggu kemudian, setelah masa nifas Kasih telah selesai, Rangga mulai sibuk memikirkan urusan ranjang yang sudah lama absen. Namanya juga bayi, selain tidur dan minum susu tidak ada aktivitas lain. Rangga sengaja menidurkan anaknya di dalam boks bayi agar malam ini ia dan istrinya bisa saling melepas kerinduan. Rangga mulai liar mencumbu istrinya, mengabsen di setiap tempat yang sudah lama tidak ia jamah. Sayang. Tiba-tiba saja Rangga berhenti. Ada apa mas? Tanya Kasih. Duh, mas masih ingat saat kamu lahiran. Lalu, apa hubungannya? Tanya Kasih heran. Itu, kamu gak ngerasa nyeri? Enggak sih. Mas, kenapa sih? Kita tunda dulu ya nyoblosnya.
Mas takut. Mendengar hal tersebut Kasih langsung mendorong tubuh suaminya lalu memungut lagi pakaian dan langsung mengenakan. Kasih diam tak bicara sepatah kata pun. Wajar saja jika ia marah, sudah dibuat naik nafsu birahnya malah tidak jadi dicoblos. Sayang, kamu marah? Tanya Rangga khawatir. Gak kok. Aku capek, kita tidur aja. Jawab Kasih tanpa menoleh ke arah suaminya. Kasih mengambil anaknya, memindahkan baby Zian ke atas ranjang kemudian memilih memejamkan mata tanpa menghiraukan Rangga. Sayang, Mas lapar. Rangga mencoba mengetes istrinya. Minta sama Biwarti aja. Aku lelah. Kamu marah ya? Sekali lagi Rangga bertanya pada istrinya. Marah atas dasar apa? Kasih balik bertanya. Anu, Mas gak jadi ngobok-ngobok. Gak usah dibahas. Aku mau tidur. Memang sialan Rangga ini, sudah berhasil memancing nafsu istrinya malah tidak jadi digeluti. Dalam hati Kasih merasa jengkel, dadanya terasa sesak seperti dilempar buah kelapa. Zian taruh di sebelah sana aja. Biar Mas bisa peluk kamu, ujar Rangga. Udahlah, aku malas. Dipindah sana sini kalau bangun mau ngurus. Melihat sikap istrinya yang seperti ini, Rangga yakin jika Kasih sedang marah padanya. Kamu kenapa sih? Tanya Rangga sungguh menyebalkan. Mas, biarkan aku tidur. Ucap Kasih dengan suara lesu. Mas sebenarnya takut kamu kesakitan aja, gak ada yang lain kok. Besok-besok, kalau gak mau main sampai selesai, jangan membangunkan gairah orang. Menyebalkan. Jadi, kamu beneran marah sama Mas? Kasih hanya diam saja tak berniat menjawab pertanyaan suaminya. Rangga memindahkan kembali anaknya ke dalam boks bayi. Pria ini mulai merayap di atas ranjang untuk menggoda istrinya. Mau ngapain lagi hah? Tanya Kasih kesal saat suaminya menciumi wajahnya. Jangan marah dong. Tahu ah. Mas genjot baru tahu rasa. Lelaki tuh ya, paling suka gantungin perasaan aja. Pemberi harapan palsu. Laki-laki lagi yang salah, ucap Rangga. Ayo main sayang. Jangan marah. Udah gak nafsu. Kalau gini nafsu gak? Rangga kembali menindih tubuh istrinya, memancing lagi hasrat sang istri yang sempat padam. Meskipun sudah menolak, tapi nyatanya Kasih luluh juga. Ciuman liar suaminya kembali membuat Kasih terus melenguh meminta tindakan lebih. Bodoh amatlah, yang penting udah lepas dari masa pantangan. Batin Rangga. Aku juga sebenarnya udah gak tahan, tapi sayang gak bisa main susu. Ucap Rangga dalam hatinya. Pria ini mulai melepas semua pakaian, begitu juga dengan Kasih. Sudah lama rasanya pasangan suami istri ini tidak merasakan nikmatnya bercinta, pada akhirnya malam ini terjadi juga. Setelah mencoblos dalam-dalam, Kasih tak merasa kesakitan, tentu saja hal ini membuat Rangga bisa bernafas lega.